Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Indra Waspada, STMTI, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, program studi S1 Matematika tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan materi terkait Introduction of Basis Data. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 8 antara lain Eka Bella Nirwana Disa, Pepi Pujianti, Gardita Kumara Dewi, Khaizatul Munad, dan Farhana Rifki dengan 3 digit NIM terakhir 046. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengenalan sistem basis data. Sistem basis data muncul pada tahun 1960-an. Pada awal mula kemunculannya, aplikasi-aplikasi basis data relatif sederhana. Aspek utama dari sebuah aplikasi basis data adalah data itu sendiri. Sistem basis data diperlukan untuk mengolah kumpulan data yang bersifat sangat berharga, relatif besar, dan memungkinkan untuk diakses oleh lebih banyak pengguna dan aplikasi pada saat yang bersamaan. Adapun perbedaan sistem basis data lama dan sistem basis data baru atau modern adalah untuk sistem basis data lama menggunakan struktur data yang sederhana, terstruktur, dan memiliki format tetap. Kemudian contohnya adalah sistem pendaftaran universitas yang menyimpan informasi mahasiswa dalam format berulang dan juga standar. Kemudian untuk sistem basis data baru atau modern dapat menangani data dengan struktur yang lebih kompleks dan juga bervariasi. Contohnya adalah media sosial yang menyimpan berbagai jenis informasi pengguna seperti teks, gambar, video, dan juga link. Kemudian, untuk konsep abstraksi sendiri, konsep ini digunakan untuk menyederhanakan pengelolaan kompleksitas data dan memungkinkan pengguna serta pengembang aplikasi mengakses data tanpa mengetahui detail teknis penyimpanan data tersebut. Adapun beberapa contoh aplikasi basis data terdapat dalam beberapa lingkup bidang. Yang pertama yaitu bidang perusahaan. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi mengenai penjualan, akuntansi, dan juga sumber daya manusia perusahaan. Kemudian dalam bidang manufaktur digunakan untuk manajemen rantai pasok dan juga inventaris barang di gudang atau toko. Kemudian dalam bidang perbankan dan keuangan digunakan untuk menyimpan informasi mengenai perbankan dan juga transaksi keuangan. Kemudian dalam lingkup universitas digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa. Kemudian dalam bidang maskapai penerbangan digunakan untuk reservasi dan juga mengumpulkan informasi tentang jadwal penerbangan. Kemudian dalam bidang telekomunikasi digunakan untuk menyimpan data panggilan, pesan, penggunaan data, dan lain sebagainya. Adapun dua mode penggunaan basis data, mode yang pertama yaitu Online Transaction Processing, disingkat OLTP. Mode ini mendukung pemrosesan transaksi daring serta digunakan oleh banyak pengguna untuk transaksi kecil dan juga sering. Contohnya e-commerce, perbankan, dan juga reservasi tiket. Kemudian mode yang kedua yaitu mode Data Analitik, digunakan untuk menganalisis data, menemukan pola, dan membuat keputusan bisnis. Contohnya, prediksi pinjaman bank dan juga iklan yang ditargetkan. Baik, yang selanjutnya masuk ke tujuan sistem basis data, yaitu mengatasi masalah pada sistem file konvensional. Maksudnya dalam menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pemrosesan file tradisional. Sistem basis data memiliki sejumlah program aplikasi yang mengelola file, termasuk program untuk yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Data yang sama sering disimpan di banyak tempat, menyebabkan pemborosan ruang, penyimpanan, dan potensi inkonsistensi. Yang kedua, kesulitan akses data. Tidak ada program yang dirancang untuk kebutuhan spesifik seperti mencari mahasiswa di area kode pos tertentu. Yang ketiga, isolasi data. Data tersebar di berbagai file dengan format berbeda, menyulitkan integrasi dan pengambilan data yang relevan, sehingga menghambat efisiensi dan fleksibilitas dalam mengelola informasi. Yang keempat, masalah integritas. Data harus memenuhi aturan konsistensi, contohnya seperti saldo akun tidak boleh negatif. Yang kelima, masalah atomisitas. Sistem basis data memastikan operasi bersifat atomik, artinya seluruh operasi berhasil atau gagal secara keseluruhan. Yang keenam, anomali akses bersamaan. Banyak pengguna mengakses dan mengubah data secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Yang ketujuh, masalah keamanan. Tidak setiap pengguna sistem basis data seharusnya dapat mengakses semua data. Misalnya, staf keuangan tidak perlu melihat data akademik mahasiswa, namun dalam sistem file konvensional, membatasi akses data seperti ini akan sulit dilakukan. Next. Selanjutnya, sistem basis data hadir sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sistem pemrosesan file konvensional. Seiring bertambahnya data dan kemudahan aplikasi, sistem berbasis file menjadi semakin kompleks dan menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, sistem basis data menawarkan berbagai keuntungan. Pertama, efisiensi penyimpanan. Yang kedua, kemudahan akses. Ketiga, konsistensi data. Yang keempat, keamanan. Dan yang terakhir, dukungan untuk operasi kompleks. Sebagai contoh aplikasi, sistem basis data memungkinkan kita untuk menambah data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah baru dengan lebih terorganisir. Kita juga bisa mendaftarkan mahasiswa ke mata kuliah, menghitung nilai, serta IPK, hingga mengelola program studi. Selanjutnya, masuk ke bagian tampilan data. Sistem basis data merupakan kumpulan data yang saling terhubung dan dapat diakses melalui berbagai program. Tujuan utamanya adalah menyediakan tampilan abstrak bagi pengguna, sehingga mereka dapat menggunakan data tanpa perlu mengetahui detail teknis penyimpanannya.
Salah satu konsep penting dalam sistem basis data adalah model data. Model data adalah kumpulan alat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan konsistensi. Terdapat 4 kategori model data utama. Yang pertama, model relasional. Model data ini paling umum digunakan dalam sistem basis data, menggunakan tabel untuk merepresentasikan data dan hubungan antar data. Setiap tabel memiliki kolom atau atribut dengan nama unik dan termasuk dalam model berbasis rekaman di mana data disimpan dalam format rekaman tetap. Yang kedua, ada model hubungan entitas. Banyak digunakan dalam desain basis data, menggunakan entitas sebagai objek dasar dan hubungan antar entitas, di mana entitas sendiri adalah objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari yang lain. Selanjutnya, model data semi terstruktur yang memungkinkan item data dengan tipe yang sama memiliki atribut berbeda. Berbeda dari model sebelumnya yang mewajibkan semua item dalam satu tipe memiliki atribut yang sama. Contoh representasinya yaitu JSON dan XML. Selanjutnya ada model data berbasis objek berasal dari pemrograman berorientasi objek Java dan C++. Awalnya berkembang sebagai model yang terpisah, tetapi telah terintegrasi dalam model rasional, mendukung penyimpanan objek dalam tabel relasional serta eksekusi prosedur tersimpan dalam sistem basis data. Sebagian besar materi difokuskan pada model relasional karena merupakan fondasi utama bagi kebanyakan aplikasi basis data. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan berfokus kepada materi model data relasional. Model data relasional merepresentasikan data dalam bentuk tabel, di mana setiap tabel memiliki kolom dengan nama unik dan setiap baris mewakili satu bagian informasi. Sebagai contoh, pada tabel yang ada di gambar di samping, yang pertama ada tabel instruktur, di mana tabel ini mencatat ID, nama, departemen, dan gaji seorang instruktur. Sementara itu, pada tabel kedua, yakni tabel departemen, di sini dicatat tentang informasi seperti departemen, lokasi, dan anggaran. Dapat dilihat bahwa setiap kolom dari tabel tersebut adalah unik atau berbeda, dan setiap baris mewakili satu bagian. Basis data lebih mudah digunakan dan efisien. Pengembang menyembunyikan kompleksitasnya melalui 3 tingkatan abstraksi. Tingkatan yang pertama ada yang dinamakan tingkat fisik, di mana tingkat ini merupakan tingkat terendah yang menjelaskan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam sistem menggunakan struktur data yang kompleks. Lalu di atasnya ada tingkat logika, di mana tingkatan ini menggambarkan apa yang disimpan dalam basis data serta hubungan antar data dengan menggunakan struktur yang lebih sederhana. Kemudian, pada tingkat tertinggi ada yang dinamakan tingkat tampilan. Tingkat ini yang memungkinkan pengguna hanya untuk mengakses sebagian data yang mereka butuhkan saja. Berikut ini diberikan diagram yang menunjukkan hubungan antara 3 tingkatan abstraksi tadi. Seperti yang sudah kita ketahui, tingkat tampilan berada di daerah paling luar dari suatu sistem basis data. Di sini, tampilan bisa dibagi menjadi beberapa jendela seperti view 1, view 2, sampai dengan view ke N misalnya. Lalu di daerah yang lebih dalam lagi, ada yang dinamakan logical level atau tingkat logika, dan tingkat paling rendah atau paling dalam dari suatu basis data dinamakan tingkat fisik atau physical level. Model data seperti model relasional menyembunyikan detail implementasi tingkat rendah dari pengguna dan pengembang, sehingga memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data melalui abstraksi yang dikonversi ke operasi tingkat rendah. Kemudian, konsep tingkat abstraksi dalam basis data dapat dianalogikan dengan tipe data terstruktur dalam pemrograman. Kemudian pembahasan terakhir dari tampilan data ada yang dinamakan instansi dan skema. Singkat, padat, dan jelasnya, instansi basis data adalah sekumpulan informasi yang tersimpan pada suatu waktu tertentu. Sementara skema basis data adalah desain keseluruhan dari basis data. Adapun skema basis data terdiri dari skema fisik, skema logis, dan skema tampilan. Skema fisik ini dapat diartikan sebagai desain pada tingkat penyimpanan, sedangkan skema logis dapat diartikan sebagai desain pada struktur data utama. Nah, skema inilah yang paling berpengaruh pada aplikasi. Lalu yang terakhir ada skema tampilan. Ini merupakan subskema yang menunjukkan tampilan berbeda untuk setiap pengguna. Perlu diketahui teman-teman bahwa desain skema yang buruk dapat menyebabkan duplikasi data, seperti halnya penyimpanan anggaran departemen dalam setiap rekaman instruktur. Apabila ada perubahan pada data ini, maka setiap tempat pun harus diganti. Baik, untuk yang bahasan selanjutnya yaitu bahasa basis data. Sistem basis data menyediakan bahasa definisi data atau DDL untuk menentukan skema basis data, dan bahasa manipulasi data atau DML untuk mengekspresikan pertanyaan dan pembaruan basis data. Dalam praktiknya sendiri, bahasa definisi data dan bahasa manipulasi data bukanlah dua bahasa yang terpisah. Sebaliknya, keduanya merupakan bagian dari satu bahasa basis data, seperti bahasa SQL. Yang pertama, terdapat bahasa definisi data atau DDL yang digunakan untuk menentukan skema basis data dan properti data. Selain itu, terdapat jenis DDL khusus yang disebut bahasa penyimpanan dan definisi data, yang menentukan struktur penyimpanan dan metode akses basis data yang biasanya tersembunyi dari pengguna. DDL juga memungkinkan penetapan batasan konsistensi data, seperti memastikan saldo akun tidak negatif. Yang selanjutnya ada batasan domain yang digunakan untuk menentukan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut, seperti bilangan bulat, karakter, ataupun tanggal dan waktu. Deklarasi domain membatasi nilai yang dapat diambil oleh atribut dan berfungsi sebagai bentuk dasar batasan integritas.
Lalu terdapat integritas referensial untuk memastikan bahwa nilai di suatu relasi juga ada di relasi lain. Contohnya seperti jurusan mata kuliah harus sesuai dengan jurusan yang ada di universitas. Yang terakhir terdapat otorisasi untuk membedakan jenis akses pengguna ke data, termasuk seperti membaca, menyisipkan, memperbarui, dan juga menghapus data. Kombinasi izin ini dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan. Pemrosesan DDL menghasilkan keluaran yang disimpan dalam kamus data, berisi metadata. Kamus data sendiri adalah tabel khusus yang hanya dapat diakses dan diperbarui oleh sistem basis data yang menggunakannya sebelum membaca ataupun memodifikasi data. Baik, untuk bahasan yang kedua yaitu bahasa definisi data SQL. SQL menyediakan DDL yang kaya untuk memungkinkan seseorang mendefinisikan tabel dengan tipe data dan batasan integritas. Contohnya, pernyataan SQL DDL yang ada seperti di layar. Pernyataan SQL DDL tersebut mendefinisikan tabel departemen. Eksekusi dari pernyataan DDL sebelumnya membuat tabel departemen dengan 3 kolom yaitu nama departemen, gedung, dan juga anggaran, yang masing-masing memiliki tipe data spesifik. Lalu SQL juga mendukung sejumlah jenis batasan integritas. Contohnya, seseorang dapat menentukan bahwa nilai atribut nama departemen adalah kunci utama, sehingga memastikan bahwa tidak ada 2 departemen yang memiliki nama departemen yang sama. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Data Manipulation Language atau DML yang merupakan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana diatur oleh model data yang sesuai. Adapun jenis-jenis aksesnya yaitu yang pertama ada pengambilan informasi yang tersimpan dalam database, yang kedua memasukkan informasi baru, ketiga ada penghapusan informasi, dan yang keempat yaitu modifikasi informasi yang tersimpan di dalam database. Pada dasarnya ada 2 jenis bahasa manipulasi data. Yang pertama ada DML prosedural yang mengharuskan pengguna untuk menentukan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Yang kedua, ada DML deklaratif atau non-prosedural yang mengharuskan pengguna untuk menentukan data apa yang dibutuhkan tanpa menentukan cara mendapatkan data tersebut. Selanjutnya yaitu the SQL Data Manipulation Language. Bahasa query SQL adalah bahasa yang tidak prosedural. Sebuah query mengambil beberapa tabel sebagai masukan dan selalu mengembalikan satu tabel. Berikut ini adalah contoh dari sebuah query SQL yang menemukan nama-nama semua instruktur di Departemen Sejarah seperti pada layar. Query menentukan bahwa baris-baris dari tabel instruktur di mana departemen name-nya adalah history harus diambil dan atribut name dari baris-baris ini harus ditampilkan. Hasil dari eksekusi query ini adalah sebuah tabel dengan satu kolom berlabel name dan satu set baris yang masing-masing berisi nama instruktur yang departemen name-nya adalah history. Query dapat melibatkan informasi lebih dari satu tabel. Sebagai contoh, query di bawah ini menemukan ID instruktur dan nama departemennya dari semua instruktur terkait dengan departemen anggaran lebih dari $95.000. Jika query sebelumnya dijalankan pada sistem akan menemukan bahwa ada 2 departemen anggaran lebih dari $95.000. Dengan demikian, hasilnya terdiri dari sebuah tabel dengan 2 kolom yaitu ID dan departemen name. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu Database Access from Application Program. Bahasa query non-prosedural seperti SQL tidak sekuat mesin Turing universal, yaitu tidak dapat dilakukan dengan menggunakan SQL, sehingga harus ditulis dalam bahasa host seperti C++, Java, atau Python. Dengan query SQL tertanam yang mengakses data dalam database. Program aplikasi sendiri adalah program yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Contoh dalam sistem universitas adalah program yang memungkinkan siswa untuk mendaftar mata kuliah, membuat daftar kelas, menghitung IPK, dan lain sebagainya. Untuk mengakses database, pernyataan DML perlu dikirim ke basis data dan akan dieksekusi. Hal ini paling sering dilakukan dengan menggunakan program aplikasi antarmuka. Standar Open Database Connectivity atau ODBC mendefinisikan bahwa program aplikasi antarmuka digunakan dengan C dan beberapa bahasa lainnya. Standar Java Database Connectivity atau JDBC mendefinisikan antarmuka yang sesuai untuk bahasa Java. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.